Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua. Amin. Sebelum belajar kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zi'ni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Lagu tepuk tanda dewasa. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini yaitu menyambut usia balik. Adapun tujuan pembelajaran kita, 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak sekarang coba amati gambar berikut ini. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani dalam mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Ilmu fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Nah, anak-anak, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Yang pertama, mimpi basah. Tadi sudah Ibu bagikan lembaran bacaan kisah, silakan nanti dibaca. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana cerita di atas anak-anak? Menarik bukan? Dulu kalian mungkin bertanya-tanya ketika mendengar kata mimpi basah dengan cerita di atas, kalian akhirnya tahu. Suatu saat kalian akan mengalami seperti yang dialami Ahmad. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Namanya air mani atau sperma.
Yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca kisah yang ibu sudah bagikan, bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerita tersebut? Kemukakan di depan teman-temanmu secara bergantian. Dari cerita di atas, kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan mengalami seperti yang dialami Aisyah, yaitu datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik. Apa kalian akan mengalaminya? Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang ada tugas dari ibu. Nanti silahkan dikerjakan ya. Tugas anak-anakku sekalian pada hari ini, yaitu buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah dan kesimpulan tentang pengertian haid. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.